Aksi unjuk rasa memprotes gaji dan tunjangan DPR oleh Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia atau PMMI di gedung DPR di Kabupaten Seram bagian timur berubah menjadi petaka. Kobaran api tiba-tiba menyala di tengah kerumunan setelah seorang mahasiswa menyalakan korek api saat bensin tumpah untuk membakar ban bekas. Mereka pun kocar-kacir dari barisan aksi. Setidaknya satu orang terbakar dan berlari untuk mencoba memadamkan api. Sementara itu, aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung memadamkan api dengan alat pemadam. Seorang orator langsung diamankan aparat kepolisian karena menyuruh anggotanya untuk menyalakan api membakar ban bekas. Kapolres Seram bagian timur AKBP Al-Hajjah menyatakan 3 orang menjadi korban kebakaran. Para korban menjalani perawatan intensif di RSUD Buda. Sementara itu, massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak menggelar aksi Long March di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain membawa sejumlah spanduk bertajuk Rakyat Menggugat, massa membawa replika tikus berdasi berukuran besar sebagai simbol perlawanan kepada para koruptor. Tidak hanya soal korupsi, massa juga menuntut penghentian tindakan represif aparat, pembebasan massa aksi yang ditahan, penurunan tarif pajak, penurunan harga kebutuhan pokok hingga pengesahan RUU perampasan aset. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah influencer atau tokoh pemengaruh menyampaikan tuntutan 17+8 di depan gerbang Pancasila DPR RI pada Kamis sore. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh anggota DPR RI Andre Rosiade yang juga hadir bersama Rieke Diah Pitaloka. Beberapa nama influencer seperti Andovida Lopez, Jovialda Lopez, Jerome Paulet, Fathia Izzati, dan Andita Firseli Utami serahkan tuntutan 17+8 secara formal ke DPR RI. Mereka menegaskan tuntutan 17+8 Indonesia berbenah tersebut untuk dapat diselesaikan hingga batas akhir 5 September 2025. Setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17+8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dan betul bahwa DPR adalah institusi yang sudah menyampaikan respons tadi malam, mungkin kalian semua juga sudah melihat di Instagram DPR. Tapi di sini kami untuk mengingatkan bahwa dari 17 daftar itu, tugas DPR sebenarnya bukan hanya 3, tapi juga tugas mereka adalah untuk mewakili kami semua sebagai rakyat untuk memastikan 14 lainnya tercapai. Karena mereka adalah wakil rakyat. Kita juga memastikan DPR ingat dengan tuntutan jangka menengah 1 tahun selain ke DPR, ini ada di sini, untuk mereformasi sistem tata negara secara besar-besaran. Dua anggota DPR RI Andre Rosiade dan Diah Pitaloka yang menemui demonstran mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan di depan gerbang Pancasila. Andre menyebut DPR RI terbuka dengan aspirasi yang disampaikan rakyat. Ia juga menegaskan DPR akan berubah sesuai tuntutan masyarakat. Ingin kami tegaskan lagi bahwa DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Yang pertama, yang kedua kita membuka diri. Masukan aspirasi kita akan laksanakan. Ketiga juga tadi kemarin juga sudah sepakati kunjungan kerja luar negeri juga di moratorium. Nah, insya Allah kita akan melakukan transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman sekalian. Aksi unjuk rasa berlangsung tertib tanpa kericuhan. Para tokoh pemengaruh atau influencer berharap tuntutan yang disampaikan kepada DPR dapat direalisasikan lembaga legislatif sesuai batas waktu yang mereka tentukan, yakni sampai Jumat esok. Noval Zakwan, Fordanto, Jakarta.